anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa ketua kelasnya? Oke, silakan Nasir Kartika menyiapkan temannya dan berdoa agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan lancar. Silakan. Bersedia? Siap. Berdiri. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Berdoa sebelum belajar dimulai. Selesai. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian pada pagi hari ini? Baik, Pak. Oke, kalau semuanya dalam keadaan baik, artinya kalian siap ya untuk menerima materi pada pagi hari Ini. Bapak mau cek dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua, Pak. Oke, hadir semua ya. Iya, Pak. Baik. Nah, anak-anakku sekalian, masih ingatkah kalian tentang pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu tentang fungsi zat adiktif pada makanan dan minuman? Saya, Pak. Oke, silakan Nak. Aisyah. Fungsi zat adiktif yaitu mengeluarkan rasa, memperbaiki penjualan produk, penambah aroma, menambah kesimpan produk. Oke, terima kasih. Kita bertepuk tangan dulu. Nah, jadi materi pada pertemuan yang lalu itu erat kaitannya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun judul ya materi pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu zat adiktif dan psikotropika. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu ada di mana? Yang pertama melalui video. Jadi kalian dapat menjelaskan macam-macam zat adiktif dan psikotropika dengan benar. Yang kedua melalui artikel. Jadi kalian dapat menyelidiki dampak penggunaan bahan adiktif bagi kesehatan dengan benar. Yang ketiga melalui percobaan kalian dapat menganalisis pengaruh psikotropika terhadap kesehatan dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi sebentar, kalian dapat memilih solusi pencegahan penggunaan zat adiktif dan psikotropika dengan benar. Yang terakhir, setelah melakukan identifikasi berbagai zat adiktif pada rokok, kalian dapat menyajikan hasil tentang bahaya penggunaan rokok bagi kesehatan dengan tepat. Oke. Nah, akan diperhatikan slide berikut. Kan ini adalah gambar rokok. Nah, gambar rokok beserta zatnya ya yang dikandungnya. Nah, pertanyaan Bapak, apa saja dampak kesehatan yang ditimbulkan jika seseorang merokok? Ada yang mau? Oke, silakan Nak. Menurut saya dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, dan ketergangguan. Oke, benar sekali ya. Jadi kita merokok itu dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, selanjutnya silahkan anak-anakku menyimak video berikut. Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang zat adiktif. Tapi yang tidak merupakan waktu yang tepat untuk menyebut standar kopi. Itu tadi hasil video tentang zat adiktif dan psikotropika. Nah, sebelum kita melangkah ke kegiatan berikutnya, adakah anak-anak yang ingin ditanyakan dulu? Oke, silakan Nak. Mas. Oke, zat apa yang paling berdampak pada rokok yang berdampak pada tubuh kita? Pada rokok, ya, Bapak analogikan seperti ini ya. Nah, kalau kita misalnya simpan kapas ya, kemudian dimasukkan ke dalam sini, botol ini. Kalau kita ambil kapasnya itu, kita perhatikan baik-baik. Nah, di situ itu warnanya kuning, ya. Warna kuning. Nah, zat itu di situ ada banyak. Nah, salah satunya adalah tar. Paham? Tadi Mas? Yang lain bagaimana? Paham? Iya, Pak. Oke. Nah, selanjutnya, Bapak akan membagikan artikel.
Oke, di depan anak-anakku sekalian ada sebuah artikel ya tentang kenali bahaya zat adiktif dan dampak negatifnya bagi tubuh. Pada kegiatan ini kita akan mengenali masalah dan akar masalahnya. Oke, silakan anak-anakku dibaca artikelnya. Oke, sudah semua dibaca? Ya. Oke, nah berdasarkan artikel yang kalian baca tadi, pertanyaannya apa saja dampak penggunaan bahan adiktif bagi kesehatan? Menyebabkan ketergantungan, kerusakan sistem saraf, bahkan kematian. Oke, benar sekali nak. Nah, berdasarkan akar masalahnya tadi, ya, Bapak mengidentifikasi ya, ada 3 alternatif solusi yang ditawarkan ya. Yang pertama itu membuat model tentang efek rokok bagi kesehatan. Yang kedua, menghindari dan tidak menggunakan zat-zat adiktif dan psikotropika. Yang ketiga, menerapkan pola hidup sehat. Nah, berdasarkan 3 alternatif solusi ini, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu membuat model tentang efek rokok bagi kesehatan. Selanjutnya, Bapak membagi kalian ke dalam 5 kelompok belajar ya. Oke, sudah duduk? Jadi Bapak telah membagi kalian ke dalam kelompok heterogen ya. Selanjutnya Bapak membagikan LKPD kepada tiap kelompok. Silakan ditulis nama dan nama kelompoknya dan nama temannya ya. Silakan dilihat lembar kerjanya yang telah Bapak bagikan tadi. Ya. Adapun judul percobaan kita pada pagi hari ini yaitu membuat model tentang efek rokok bagi kesehatan. Nah, adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan kali ini, botol air mineral ukuran 1,5 liter sebanyak 1 buah. Yang kedua, selang kecil diameter 0,5 cm dengan panjang 20 cm 1 buah. Silakan anak-anakku menaikkan alat dan bahan yang ada yang telah dipersiapkan. Silakan nak. Nah, setelah dibaca prosedurnya, silakan dilakukan langkah-langkah percobaan yang ada di lembar kerjanya. Oke, silakan nak, dilakukan. Ya, pada tahap ini kita akan melakukan penyelidikan tentang kandungan dan bahan zat adiktif pada rokok. Oke, silakan nak, dilakukan. Alat dan bahan yang digunakan. Oke, kapas apa lagi? Botol apa lagi? Tunggu di sini ya. Oke, dilanjutkan. Oke, nah ini ya. Ini ada asapnya di dalam masuk, tuh nggak dimasukin. Diperhatikan kapasnya. Oke, ini warnanya apa? Oke, warna. Oke, silakan dilanjutkan. Ya, silakan dilanjutkan diskusinya ya. Oke, sudah. Ya, ya. Nah, setelah dilakukan pengamatan tadi, nah silakan dijawab ya setiap pertanyaan yang ada di lembar kerjanya. Oke, silakan nah, silakan dilakukan diskusi. Oke, kelompok 1 sudah, kelompok 5 sudah, 4 sudah di? 3 sudah, kelompok 2 nah, bagaimana? Sudah. Oke, kelompok 1 sudah. Oke, jadi semua kelompok sudah ya? Oke, nah selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Jadi pada tahap ini, jadi setiap kelompok mempresentasikan hasil dari kinerja tiap kelompoknya. Nah, dari kelima kelompok siapa yang mau duluan presentasi? Siapa yang mau duluan? Kan kelompok 4. Oke, silakan. Ya.
ya pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya setiap ketua kelompok silakan mengumpulkan lembar kerjanya di depan meja makan. Kita akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, ada yang mau menyimpulkan dulu, Nak? Oke, silakan, Nak. Pada pembelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan zat adiktif dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, narkotika, yang termasuk narkotika adalah heroin, kokain, dan morfin. Yang kedua, psikotropika, yang termasuk psikotropika adalah ekstasi, sabu-sabu, dan LSD. Yang ketiga atau yang terakhir, zat psikoaktif, yang termasuk zat psikoaktif adalah kafein, nikotin, dan alkohol. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya, jadi saya setuju ya dengan kesimpulan yang diutarakan sama temannya tadi bahwa zat adiktif itu dibedakan menjadi 3 ya. Ada yang disebut sebagai narkotika, ada yang disebut sebagai psikotropika, dan ada yang disebut sebagai zat psikoaktif. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Oke. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan kuis ya. Ya, jadi selanjutnya kita akan melaksanakan kuis. Silakan anak-anakku menaikkan kertasnya dan silakan dituliskan nama dan kelasnya. Oke, silakan. Soal nomor 1. Silakan disimak ya. Untuk morfin dan heroin merupakan jenis narkoba yang sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Cara kerja ketiga jenis narkoba tersebut adalah menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Untuk morfin dan heroin merupakan psikotropika jenis apa? Oke, kalau sudah ketua kelompok, silakan dikumpulkan jawaban temannya. Baru saya ambil ya. Simpan saya di situ, nanti saya ambil. Jadi tekniknya seperti ini ya. Jadi nanti tiap kelompok akan memeriksa lembar jawaban dari temannya. Jadi nanti sebentar saya silang ya. Oke, jadi kelompok 5 itu diperiksa oleh kelompok kelompok 2. Jadi kelompok 4 diperiksa oleh kelompok 3. Oke, mari kita bahas bersama ya. Oke, soal nomor 1. Jawaban nomor 1 kira-kira apa? Oke, jawabannya adalah depresan. Oke, silakan diperiksa. Kalau sudah ketua kelasnya silakan bantu Bapak untuk mengumpulkan jawaban temannya. Kemudian simpan di meja. Bapak akan mengumumkan kelompok yang berkinerja sangat baik pada percobaan kali ini, yang jatuh pada kelompok 3. Berdasarkan hasil kuisnya yang diberikan tadi itu rata-rata benar ya. Selanjutnya, bagaimana perasaan anak-anakku setelah belajar IPA pada siang hari ini? Terima kasih atas antusiasnya untuk belajar bersama Bapak pada siang hari ini. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah ya. Jadi silakan anak-anakku membaca materi atau mencari di internet tentang sistem peredaran darah. Oke, cukup sekian dulu pembelajaran kita pada siang hari ini. Silakan ketua kelasnya menyiapkan temannya dan berdua. Silakan. Bersedia? Siap. Berdiri. Beri salam untuk